Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel bagian kedua. Kalau minggu lalu kan kalian sudah belajar materi prasyaratnya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke materi inti dari sistem pertidaksamaan linear. Bersama saya, Ibu Desi, KWT SPD. Yuk kita belajar bareng-bareng. Kita bahas lagi tentang bentuk-bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Ada yang tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan, ada yang lebih dari atau sama dengan, ada yang lebih dari, dan ada yang kurang dari. Sedangkan untuk bentuk umum sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu minimal memuat dua pertidaksamaan. Misalkan seperti ini, ada yang dua-duanya kurang dari, atau ada yang dua-duanya lebih dari, atau ada yang salah satunya kurang dari, dan yang salah satunya lagi lebih dari, dan ada juga yang memuat 3 atau 4 pertidaksamaan. Nah, menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, itu artinya kita menentukan daerah penyelesaian, ditandai dengan HP, atau singkatan dari himpunan penyelesaian. Artinya di sini kita mencari daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Langkahnya, yang pertama kita ubah dulu tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Yang kedua, kita gambar grafiknya dengan cara menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Dan yang ketiga, kita melakukan uji daerah. Kita menguji titik ke pertidaksamaan tersebut. Jika pernyataannya benar, maka itulah daerah penyelesaiannya, ataupun sebaliknya, jika pernyataannya salah, maka itu bukan daerah penyelesaiannya. Kita masuk contoh yang pertama. Di sini kita mau menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang terdiri atas dua. Yang pertama 3x tambah y lebih dari atau sama dengan 6, dan yang kedua 4x ditambah 7y lebih dari atau sama dengan 28. Kita buat perjanjian dulu di sini bahwa daerah yang diarsir adalah daerah yang salah. Jadi ini berbeda dengan yang kita bahas minggu lalu. Kalau minggu lalu yang diarsir adalah daerah yang benar, tapi kali ini yang kita arsir adalah daerah yang salah. Sehingga nanti kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Oke, sekarang kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ubah dulu pertidaksamaan tadi menjadi persamaan. Yang pertama, 3x tambah y sama dengan 6, dan yang kedua, 4x tambah 7y sama dengan 28. Sekarang kita buat grafiknya dengan cara menentukan titik potong sumbu x dan y. Kita buat dulu yang 3x tambah y sama dengan 6 ya. Kita buat kotak bantuan. Kemudian, untuk titik potong sumbu y, jika x-nya 0, berarti 3 dikali 0 kan hasilnya 0 ya. Sisanya tinggal y sama dengan 6, berarti y-nya adalah 6. Kemudian, disinilah titik potong sumbu y, yaitu di y-nya sama dengan 6. Kemudian, kalau titik potong sumbu x berarti y-nya 0, maka kita ganti y-nya dengan 0 di sini, berarti sisanya tinggal 3x sama dengan 6. Nah, kita mencari x-nya dengan cara membagi 6 dengan 3, atau kita mencari 3 dikali berapa ya hasilnya 6, yaitu adalah 2. Nah, maka disinilah titik potong sumbu x, yaitu x-nya sama dengan 2. Kemudian, kita buat garis lurus melalui dua titik tersebut. Ini adalah garis 3x ditambah y sama dengan 6. Nah, sekarang kita tinggal melakukan uji daerah untuk menentukan mana daerah yang benar, apakah yang di sebelah kanan garis atau di sebelah kiri garis. Kita menguji dengan menggunakan titik 0,0. Kenapa kita gunakan titik ini? Karena titik 0,0 adalah titik yang paling mudah untuk kita hitung ke pertidaksamaan. Jadi misalkan pertidaksamaannya adalah 3x ditambah y lebih dari atau sama dengan 6, berarti kita ganti x-nya dengan 0, dan kita ganti y-nya dengan 0. Hasilnya menjadi 0 ditambah 0, yaitu 0. Nah, di sini ada pernyataan 0 lebih dari atau sama dengan 6.
0 lebih dari atau sama dengan 6 adalah pernyataan yang salah, karena 0 itu kan harusnya kurang dari 6. Maka, daerah di mana titik 0,0 berada, yaitu di sebelah kiri garis, ini adalah daerah yang salah. Daerah yang benar adalah yang di sebelah kanan. Ini kita tandai dengan HPS ya, himpunan penyelesaian sementara. Dan yang kita arsir adalah daerah yang salah tadi, yaitu yang di sebelah kiri garis. Oke, ini sudah untuk garis yang pertama. Sekarang kita ke garis yang kedua. 4X ditambah 7Y sama dengan 6. Kita buat kotak bantuan untuk mendapatkan titik potong. Pertama, titik potong sumbu Y dulu, berarti X-nya 0. Kalau X-nya kita ganti 0, berarti 4 dikali 0 hasilnya 0. Sisanya tinggal 7Y sama dengan 28. Berarti kita mencari Y-nya dengan cara 28 dibagi dengan 7. Atau kita cari 7 dikali berapa yang hasilnya 28. Sama aja, hasilnya adalah 4. Kemudian, disinilah titik potong sumbu Y, yaitu Y-nya 4. Lalu jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 7. Caranya sama seperti tadi, X-nya, Y-nya kita ganti dengan 0. 7 dikali 0 hasilnya 0, berarti sisanya tinggal 4X sama dengan 28. Nah, mencari X-nya berarti 28 dibagi 4. Atau 4 dikali berapa yang hasilnya 28, yaitu 7. Nah, disinilah titik potong sumbu X-nya, yaitu X-nya sama dengan 7. Kemudian kita buat garis lurus melalui 2 titik tadi. Nah, disinilah letak garis 4X tambah 7Y sama dengan 28. Kemudian kita lakukan uji daerah dengan menggunakan titik 0,0. X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0. Hasilnya menjadi 0 ditambah 0, yaitu 0 lebih dari atau sama dengan 28. Ini adalah pernyataan yang salah, karena 0 harusnya kurang dari 28. Maka, daerah di mana titik berada, yaitu di sebelah kiri garis ini, adalah daerah yang salah. Jadi daerah yang benar itu adalah yang ke atas sih. Yang ke atas kita tandai dengan HPS, dan yang kita arsir adalah daerah yang salah, yaitu yang berada di bawah garis ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan daerah penyelesaiannya, yaitu daerah yang bersih, yang tidak kena arsiran sama sekali. Disinilah daerah penyelesaiannya. Semoga bisa dipahami sama kalian ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini kita mau tentukan daerah penyelesaian dari 2 pertidaksamaan. Yang pertama, X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Dan yang kedua, 5X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Perjanjiannya masih sama, yang kita arsir daerah yang salah, sehingga nanti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Langkahnya yang pertama, kita ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 6, dan 5X tambah 3Y sama dengan 15. Lalu kita buat grafiknya dengan cara menentukan titik potong, sumbu X dan sumbu Y. Kita ke persamaan yang pertama dulu, yaitu X tambah 2Y sama dengan 6. Ini kotak bantuannya. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, jika X-nya 0, berarti X-nya kita ganti dengan 0 di sini. Sisanya tinggal 2Y sama dengan 6. Kita cari Y-nya dengan cara membagi 6 dengan 2. Hasilnya adalah 3. Kemudian, disinilah titik potong sumbu Y-nya, yaitu Y-nya sama dengan 3. Lalu untuk titik potong sumbu X-nya, berarti kita misalkan Y-nya dengan 0. Berarti 2 dikali 0, hasilnya adalah 0. Sisanya tinggal X sama dengan 6. Berarti langsung X-nya sama dengan 6 di sini, titik potong sumbu X-nya. Dan baru bisa kita buat garis lurus. Ini adalah garis X tambah 2Y sama dengan 6. Kemudian kita mau menentukan mana daerah penyelesaian yang benar, apakah di atas atau di bawah garis, dengan cara menguji. Kita ambil titik 0,0, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0, hasilnya adalah 0 ditambah 0, yaitu 0 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ini adalah pernyataan yang benar.
Sehingga daerah di mana titik 0,0 berada, yaitu daerah di bawah garis, adalah daerah yang benar. Nah, yang kita arsir adalah yang sebaliknya, yaitu yang di atas garis. Dan satu lagi, 5x ditambah 3y sama dengan 15, ini kotak bantuannya. Kita cari titik potong sumbu y dulu, kita misalkan x-nya 0, berarti 5 dikali 0. Hasilnya 0, sisanya tinggal 3y sama dengan 15. Untuk mencari y-nya, kita tinggal bagi 15 dengan 3, hasilnya adalah 5. Untuk titik potong sumbu y-nya ada di sini, y-nya sama dengan 5. Kemudian untuk titik potong sumbu x-nya kita misalkan y-nya 0, 3 dikali 0 hasilnya 0, sisanya tinggal 5x sama dengan 15. Mencari x-nya kita tinggal bagi 15 dengan 5, hasilnya adalah 3. Nah, disinilah titik potong sumbu x-nya yaitu x sama dengan 3. Lalu kita buat garis lurus. Ini adalah garis 5x tambah 3y sama dengan 15, dan kita tinggal tentukan mana daerah penyelesaian yang benar, apakah di sebelah kiri garis atau sebelah kanan. Kita lakukan uji daerah dulu dengan menggunakan titik yang sama 0,0, x-nya diganti 0, y-nya diganti 0, hasilnya 0 ditambah 0 yaitu 0. 0 kurang dari 15, ini adalah pernyataan yang benar. Sehingga daerah di mana tempat 0,0 berada tadi, yaitu di sebelah bawah, adalah daerah yang benar. Maka yang salah adalah yang di sebelah kanan. Itulah yang kita arsir. Nah, sekarang himpunan penyelesaiannya adalah yang bersih. Yang bersih adalah di sini. Karena kan kalau yang ke sana udah kena arsiran semua. Ini juga udah kena arsiran semua, ke sana sudah kena arsiran semua, ke sini sudah kena arsiran. Jadi disinilah himpunan penyelesaiannya. Lanjut kita ke contoh yang ketiga. Di sini kita mau menentukan daerah penyelesaian dari 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 9, dan yang satu lagi 4x dikurang 3y lebih dari atau sama dengan 24. Perjanjiannya sama, daerah yang diarsir adalah daerah yang salah. Nanti kita akan mendapatkan himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Langkahnya kita ubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Yang pertama 3x ditambah y sama dengan 9. Dan yang ini menjadi 4x dikurang 3y sama dengan 24. Kita buat grafiknya. Kita buat dulu titik potong sumbu x dan y dari 3x ditambah y sama dengan 9. Kita misalkan x-nya 0, berarti 3 dikali 0 hasilnya 0. Sisanya tinggal y sama dengan 9. Maka disinilah titik potong sumbu y-nya, yaitu y sama dengan 9. Kemudian kita misalkan y-nya 0, berarti di sini 0, sisanya tinggal 3x sama dengan 9. Mencari x-nya kita tinggal membagi 9 dengan 3. Hasilnya adalah 3. Maka inilah titik potong sumbu x-nya, yaitu x sama dengan 3. Kita buat garis lurus, maka inilah garis 3x ditambah y sama dengan 9. Kita tentukan daerah penyelesaiannya apakah yang kiri atau yang kanan dengan melakukan uji daerah. Kita ambil titik 0,0, titik yang paling mudah untuk dihitung. Kita ganti x-nya dengan 0, y-nya dengan 0, hasilnya adalah 0. Ditambah 0, yaitu 0 kurang dari 9 adalah pernyataan yang benar. Maka daerah yang ini, yaitu yang di sebelah bawah, karena titik 0,0 kan ada di bawah ya, inilah daerah yang benar, kita tandai dengan HPS. Kemudian yang salah berarti yang di sebelah atas. Nah, ini yang kita arsir. Lanjut garis yang kedua, 4x dikurang 3y sama dengan 24. Kita buat dulu x-nya 0, berarti 4 dikali 0 hasilnya 0. Nah, sisanya tinggal negatif 3y sama dengan 24. Kita cari y-nya dengan cara membagi 24 dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 8. Dan negatif 8 di sini. Ya, titik potong sumbu y-nya. Lalu, jika y-nya kita misalkan dengan 0, berarti min 3 dikali 0 hasilnya 0, sisanya tinggal 4x sama dengan 24. Mencari x-nya berarti kita tinggal bagi 24 dengan 4, yaitu 6. Nah, di sini titik potong sumbu x, x-nya 6, lalu kita tarik garis lurus. Inilah garis 4x min 3y sama dengan 24. Sekarang kita tinggal tentukan daerah penyelesaiannya, apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan dengan uji daerah. X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0.
0 lebih dari 15 adalah pernyataan yang salah. Sehingga daerah yang di sebelah kiri, karena kan titik 0,0 ada di sebelah kiri garis ya, adalah daerah yang salah. Jadi himpunan penyelesaian sementaranya di sini, yang kita arsir adalah daerah yang salah tadi, yang memuat 0,0. Nah, sekarang daerah penyelesaian dari sistemnya adalah yang bersih. Yang bersih adalah di sini, karena yang lain-lainnya sudah kena arsiran semua. Sekarang kita ke contoh yang keempat. Di sini ada sistem pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 24 dan x ditambah y lebih dari atau sama dengan 10. Perjanjiannya masih sama, yang kita arsir daerah yang salah, dan himpunan penyelesaian adalah daerah yang bersih. Langkahnya kita ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang pertama jadi 2x tambah 3y sama dengan 24, yang kedua jadi x tambah y sama dengan 10. Kita buat titik potong yang pertama 2x tambah 3y sama dengan 24 dulu. Ketika kita ganti x-nya dengan 0, berarti 2 dikali 0, 0. Sisanya tinggal 3y sama dengan 24, maka y-nya adalah 24 dibagi 3, yaitu 8. Maka disinilah titik potong sumbu y-nya, yaitu y sama dengan 8. Kemudian y-nya sekarang kita ganti dengan 0. Berarti 3 dikali 0 hasilnya 0, sisanya tinggal 2x sama dengan 24. Mencari x-nya kita tinggal membagi 24 dengan 2, hasilnya 12. Disinilah titik potong sumbu x-nya. Lalu kita tarik garis. Dan disinilah garis 2x tambah 3y sama dengan 24. Daerah penyelesaiannya apakah yang bawah atau yang atas? Kita lakukan uji daerah dulu dengan menggunakan titik 0,0. Kita ganti x dengan 0, y dengan 0. Kemudian hasilnya adalah 0 ditambah 0. Kemudian 0 kurang dari 24 adalah pernyataan yang benar. Jadi ini adalah daerah yang benar, karena tadi titiknya ada di sini. Maka yang salah yang sebelah atas yang kita arsir. Kemudian garis yang kedua, x tambah y sama dengan 10, titik potongnya adalah jika x-nya kita ganti dengan 0, maka sisanya tinggal y sama dengan 10. Dan jika y-nya, ini adalah titik potongnya tadi, dan jika y-nya adalah 0, maka x-nya langsung 10. Nah, ini adalah titik potongnya untuk yang sumbu x. Lalu kita tarik garis lurus. Ini adalah garis x ditambah y sama dengan 10. Kita lakukan uji daerah dengan menggunakan titik 0,0. Hasilnya adalah 0 lebih dari 10. Ini adalah pernyataan yang salah. Sehingga daerah di bawah garis yang memuat titik 0,0 adalah daerah yang salah, yang benar adalah yang ke atas. Nah, jadi yang kita arsir yang bawah. Sehingga daerah penyelesaian dari sistemnya adalah yang bersih. Adalah di sini. Yang lain sudah kena arsiran semua. Untuk contoh yang kelima, ini kita pending dulu aja untuk minggu depan supaya kalian nanti nggak pusing ya. Gambarannya seperti ini, jadi ada 3 pertidaksamaan. Sedangkan contoh yang keenam juga ini ada 4 pertidaksamaan. Kita pending untuk minggu depan. Contoh yang ketujuh juga sama, kita pending untuk minggu depan. Dan untuk tugas, kalian sudah bisa mulai mencicil untuk yang nomor 1 dan 2, karena sudah kita bahas. Kan dia cuma 2 pertidaksamaan ya. Tapi untuk 3 dan 4 bisa dikerjakan
di minggu depan setelah Ibu menjelaskan contoh yang ke-5, 6, dan 7. Dicatat ya di buku tulis materinya, dan sekian dari Ibu untuk materi minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat belajar semuanya.